Semuanya. Pagi, Pagi. Ria. Selamat pagi Bu Rita. Pagi, Bu Rita. pagi Bu Temi. Selamat pagi, Bu Rita. Pagi Pak. Pak Siswo. Pagi Pak Yahya. Pagi Bu Nur. Selamat pagi. Shalom aleihim, Soma. Shalom. Alaihim Shalom shalom. Bunda. Shalom Bunda. Shalom Bu Vera. Bu Ramona. Kasih kan suara Tuhan, kita mau meresponi dan tentunya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang
ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Amin. Lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku hanya menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih, sungguh kasih
kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas
selain puji dan sembahkan. Oh, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Oh, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini kita kembali di Prayer Every Morning, namun sebelumnya saya beserta setiap kru yang melayani di Prayer Every Morning, kami mohon maaf atas misinformasi yang diberikan Bapak Ibu di Prayer Every Morning. Tidak ada hanya kemarin saja, hari Senin dan seterusnya di Prayer Every Morning akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan hari ini Bapak Ibu kita bersyukur ada bersama dengan kita Ibu Rita Wahyu yang akan bagian renungan. Mohon maaf Ibu ya, menunggu cukup lama. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih Pastor Winter. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebersamaan kami. Kami diperkenankan kembali menyapa Engkau bersama saudara-saudara kami yang semuanya mengasihi Engkau. Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan menyapamu dan kami ingin mempelajari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, beri kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Beshem Ha'af, Vehaben, Viruah Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pagi ini 31 Oktober 2023 kita masuk dalam bahasan kitab Kohelet yang ke-14 tentang filsafat waktu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita belajar satu ayat Kohelet 3 ayat 11. Et hakol asa Yahweh beito, gam et haolam natan belibam, mibli asher lu yimsa ha'adam, et ha'maseh asher asa ha'elohim merosh ve'at sof. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pemahaman Kohelet 3 ayat 11 ini, kita harus membaca kembali ayat 1-10 yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Saya bacakan lagi ya. Kohelet 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dari uraian Time and Changes, waktu dan kesempatan-kesempatannya yang ditulis mulai dari ayat 1-8, kemudian Sang Kohelet bertanya di ayat 9, apakah untungnya? Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah,
kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Bahkan dari semua yang telah Kohelet perincikan sejauh ini, ia masih kembali ke poin awal, bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menjamin bahwa dia akan selalu berhasil, bahwa dia akan selalu sukses, bahwa dia akan selalu menang dalam upaya apapun yang dia kerjakan. Raja Salomo, sang Kohelet itu bertanya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Kohelet telah melihat kegagalan-kegagalan manusia ketika mereka mencoba melakukan sesuatu. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Di sini, Salomo melihat yang dilakukan manusia ada dalam konteks jerih payah yang melelahkan dirinya. Kemudian Salomo beralih kepada harapan bahwa Dia, yaitu Allah, telah menjadikan asa, bahasa Ibraninya, segala sesuatu, hakol, terjadi secara indah dan tepat, Yahweh, pada waktunya. Konteks Yahweh yang artinya indah bukan sekedar memaksudkan keindahan fisik, tetapi juga mencakup keteraturan, kepantasan, kecocokan untuk segala hal yang diciptakan dan Allah yang melakukannya untuk melakukan kehendaknya. Manusia dapat menjalani hidup sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, berfaedah, mendatangkan kegembiraan bagi banyak orang dalam jangkauannya masing-masing. Yang dimaksud hakol atau segalanya dalam frasa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya di sini. Maksud segalanya yang disebutkan dalam ayat 1 dari pasal 3 itu yaitu segala sesuatu ada masanya. Yang dicontohkan dalam pasangan-pasangan peristiwa yang diperinci dari mulai ayat 2 sampai 8, yaitu lahir, meninggal, menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, dan seterusnya. Artinya di sini, Tuhan menjadikan asa sebuah keadaan di mana segala sesuatu, bahkan kematian, penderitaan, kesusahan, peperangan, adalah baik dan berguna jika waktunya tepat. Jadi di sini kata Ibrani asa tidak dalam konteks 6 hari penciptaan, tetapi Tuhan berbicara tentang kualitas waktu atau saat yang tepat. Sehingga bisa saja kematian seseorang itu terjadi di saat yang tepat. Walaupun tampaknya momen kematian itu selalu mengerikan, tetapi seseorang yang mati pada saat yang tepat itu indah. Sebagai contoh, Ibnu Ezra menyebutkan kematian yang ditetapkan Allah pada waktu yang baik dan tepat, yakni pada usia tua, adalah kematian yang pantas, kematian yang indah, kematian yang Yahweh. Jadi di sini, Kohelet 3 ayat 11 adalah suatu momen yang walaupun kelihatannya itu nggak indah, tetapi hal itu akan indah. Itulah sebabnya Kohelet 3 ayat 11 ini, kami bersama-sama rembukan itu ditaruh di batu nisannya Bapak saya. Jadi di batu nisannya Bapak saya itu ada tulisan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah isi Kohelet 3 ayat 11. Bahwa kematian yang indah dan yang bermartabat itu memang ada. Dan kami anak-anaknya yang menjadi saksi itu menuliskan atau membubuhkan ayat ini di dalam batu nisan Bapak kami dalam kuburannya itu.
Meski kami yang ditinggal merasa sedih, tapi kami bersama-sama memandang kematiannya begitu indah. Bahwa di tengah masa pandemik yang ganas, yang dimana pada saat itu saya sudah siap-siap untuk kondisi bapak saya yang sudah berusia tua waktu itu, yang tentu saja rentan pada virus COVID-19. Saya bahkan membayangkan betapa repotnya mengurus keluarga yang sakit pada masa pandemik. Jangankan yang sakit, yang nungguin si sakit juga harus menjalani rapid test, antigen, pakai APD. Belum juga yang nungguin juga akan rentan terhadap infeksi COVID-19 itu di rumah sakit. Kita semua pernah mengalami banyak cerita tentang masa-masa pandemi itu, bukan? Tapi saya serumah semua aman, haleluya. Termasuk bapak saya aman dari virus COVID-19. Bahkan beliau mempersiapkan kematiannya dengan penuh kesadaran. Bapak saya, Wahyu Wibowo, meninggal dalam usianya yang ke-84 dalam masa COVID-19, tapi tidak karena sakit COVID-19. Yaitu pada tanggal 10 Agustus 2021, tepat pada hari ulang tahunnya kakak saya Rini, dan kami melepasnya dalam suatu kelegaan bahwa dalam usianya yang tua ini Bapak telah mempersiapkan kematiannya yang bermartabat. Dia rajin membaca firman, mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, mendengarkan lagu pulang ciptaan Pak Eras pagi, siang, malam selama 3 minggu berturut-turut, yang memang dia yakini waktunya akan segera tiba. Bapak saya rajin berdoa setiap pagi jam 3:30 pagi. Dan yang terakhir, hari terakhirnya juga dijalaninya dengan berdoa pagi lebih dahulu dengan sangat nyaman. Dia mandi, dia makan, sarapan dalam keadaan bersih. Setelah minum susu, jam 8 pergi begitu saja tanpa rasa sakit. Itulah kematian yang indah. Ketika kematian di masa tua dijalaninya dengan penuh persiapan. Itulah yang dimaksud semuanya indah pada waktunya. Ada kematian yang dihadapi dengan tanpa rasa takut, tetapi dipersiapkan dengan cara yang indah. Ben Sirah dalam kitab Deuterokanonika menggunakan istilah yang serupa ketika berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tidak dapat dikatakan yang ini lebih buruk daripada yang itu. Sebab pada saatnya semua ternyata baiklah adanya. Sirak 39 ayat 34. Jadi dalam kitab Kohelet 3 ayat 11 frasa kedua, ia telah menetapkan kekekalan di dalam hati mereka. Ini berarti semua manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki kesadaran yang intuitif bahwa hidup tidak berhenti pada liang kubur. Tetapi ada kehidupan yang baru di kekekalan yang segera akan disongsong, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Olam haba. Di ayat ini, di frasa yang ketiga, dituliskan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memaknai hal yang negatif dalam kerangka positif yang memang menyulitkan. Sulit bagi setiap orang untuk dapat memaknai segala pengalaman hidup dan peristiwanya yang terjadi. Antara sukacita dan kesedihan, keduanya dapat hadir dalam setiap kehidupan manusia. Manusia perlu memahami kebahagiaan sebagai cara Tuhan sedang mengolah sikap, rasa syukur dan percaya kita akan kebaikannya. Untuk menjadikan kita, umatnya, menjadi umat yang dewasa di dalam iman dan pengenalan akan Dia. Di dalam kurun waktu ketetapan Allah selalu ada harapan yang baik dari setiap perbuatan tangan Allah di dalam setiap kehidupan kita.
Setelah pemaparan yang panjang dalam filsafat waktu yang dituliskan dalam kitab Kohelet pasal 3 ayat 1-8 ini, kemudian Kohelet kembali kepada topik sebelumnya tentang sifat manusia yang ada di dunia, dan ia menambahkan dalam perspektif baru. Hakol asa yafe beito. Dia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kohelet memberikan nasihat. Jika ingin melihat keindahan di dalam kehidupan, setiap orang perlu mengapresiasinya dalam konteks keberadaan manusia yang bersama ada di dalam ruang dan waktu ini. Bahwa ada 3 faktor penting dalam segala keadaan yang dialami. Manusia, ruang, dan waktu. Inilah 3 faktor yang akan bersama-sama menciptakan keindahan jika berada di dalam suatu harmoni yang sempurna. Dan ayat ini membentuk faham dalam filsafat Yahudi, dafar beito matov. Artinya, seberapa baik sesuatu hal yang datang pada saat yang tepat. Seberapa indahnya rencana-rencananya, namun apakah ini waktu yang tepat? Kata Ibrani Yafe yang artinya indah atau cantik menggambarkan tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Umat Tuhan terbiasa dengan doa dan pujian. Ungkapan pujian yang tertinggi adalah pernyataan bahwa Tuhan itu Yafe. Dia begitu indah. Keindahan itu tercermin dalam ciptaan Tuhan, suatu karya yang luar biasa yang mampu diapresiasi oleh kita umat ciptaannya, yang dapat kita nikmati bersama. Dengan gabungan secara harmonis antara waktu, ruang, dan manusia itu sendiri. Allah terus-menerus menciptakan karyanya secara berulang kali. Dan disinilah Tuhan berbicara tentang kesempatan yang diberikan kepada manusia sesuai waktu yang ditetapkannya. Begitu. Jika dia, Allah, membukakan pintu, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menutupnya. Jika dia menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat membukanya. Wahyu 3 ayat 7. Karena Tuhanlah sang juru kunci waktu itu. Ilmuwan dapat berpikir secara skeptis berdasarkan rumusan tertentu seperti kebanyakan teolog hari ini. Pokoknya hasil konsili bilang begini, hanya ini saja yang benar. Tapi di sisi lain, seorang ilmuwan dapat bersikap sangat lentur, memikirkan berbagai probabilitas pada setiap hasil penelitiannya. Dan kelenturan ini yang enggak dimiliki oleh kebanyakan teolog hari ini. Allah dapat dikenal dalam berbagai dimensi waktunya. Dan ia selalu menyapa kita dalam presentasi karya seni. Allah adalah pelukis yang agung. Biasanya seorang pelukis lazim memberikan tanda tangan di lukisannya. Namun Tuhan memilih membiarkan karya seninya itu anonim. Di dalam kerendahan hatinya. Allah tidak memaksakan dirinya kepada siapapun untuk mengenalnya. Bahkan ketika manusia sedang menikmati indahnya dunia yang dia ciptakan. Sebaliknya, dialah yang memilih untuk menyembunyikan dirinya di dalam lukisan itu, agar manusia dapat menemukannya. Jika mereka ingin melihat lebih jauh tentang pengenalan Allah, manusia dapat memfokuskan secara fisika kuantum pada partikel atom dan molekul dan gelombang, pada penanggalan karbon atau teori Big Bang ataupun evolusi, termasuk pemahaman manusia pada ilmu biologi atau kimia. Semuanya dengan cara apapun Tuhan dapat dikenal.
Semua pengetahuan manusia dapat menjadi sarana untuk menjelaskan susunan karya seni yang kita sebut sebagai alam semesta ini. Seluruh tujuan penciptaan akan hilang jika Allah memaksakan umat untuk mengakui Dia sebagai Sang Pencipta. Justru dengan menyembunyikan dirinya sendiri, Allah memberikan kita ruang yang kita butuhkan untuk dapat hidup dan menjadi relevan untuk memilih mengenai kehadirannya atau cara kehadirannya. Begitulah cara Tuhan yang memberi suatu sarana bagi kita untuk peduli terhadap dirinya, untuk memilih cara bagaimana kita mengenal dirinya. Dalam filsafat Ibrani, ada ungkapan yang ditulis dalam Avodah Zarah 3a yang menulis, Ein hakadosh baruch ba bitrunya im beriotav. Allah yang maha kudus tidak akan memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Allah mau dikenal secara pribadi dalam hubungan yang indah dan mesra, bukan dari definisi doktrin tertentu yang sering di mana doktrin itu bersifat garang. Apa sih aplikasi dari Kohelet 3 ayat 11 di dalam kehidupan kita hari ini? Apa yang sekarang ini kita rasakan? Sedih, penat, capek? Kok rasa-rasanya masalah itu datang bertubi-tubi? Tapi bagi orang percaya, ya sudah, jalani sajalah dengan tetap berpengharapan bahwa akan ada satu waktu di mana di waktu Tuhan Dia akan membukakan jalannya untuk menuju kedamaianmu. Damai ini penting. Ada orang punya banyak uang namun tak pernah ada damai di hati. Apa gunanya? Ada orang punya kesempatan apa saja melebihi tetangga-tetangganya, bisa pakai pakaian bagus, mobil bagus, rumah bagus, tur ke luar negeri, tetapi tanpa kedamaian dan rasa syukur terhadap apa yang dia punyai. Apalah gunanya? Kita punya rancangan-rancangan, kita punya cita-cita. Tapi perhatikan bahwa Tuhan juga punya rancangan untuk kita. Maka kita perlu penyerahan diri kepada Tuhan dan menyerahkan keinginan-keinginan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Karena seringkali keinginan-keinginan kita itu bukan kebutuhan kita. Dan kita bisa salah ketika kita mengingini sesuatu. Kita bisa salah untuk melangkah dan untuk itu kita perlu penyerahan diri. Yeremia 29 ayat 11 menuliskan, Ki anochi yadati et hamacha shafot asher anochi koshef alehem neum Adonai. Machshefot shalom velo rela'ah. Lira'ah. Latet lachem acharit vetikva. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan hama hasyafot, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan maksyafot, damai sejahtera, yaitu shalom, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak Tuhan perlu memiliki pengharapan pada masa depan yang lebih baik. Dan kita bahkan boleh memiliki cita-cita. Tapi makna Yeremia 29 ayat 11 ini harus dilihat dari dua sisi, yakni konteks manusia dan Allah. Di mana konteks Allah mengacu kepada pertolongan, sementara konteks manusia merujuk kepada usahanya. Maka selain berharap kepada Tuhan, kita juga harus mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh
dengan tulus mengerjakan tugas-tugas kita yang real. Anda berada di mana? Di kantor, di toko, dimanapun Anda berkarir. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tanggung jawab, rajin, dan gigih. Ketika menghadapi masalah di mana kita harus menghadapinya dengan penuh tanggung jawab, kita harus selalu berserah kepada Tuhan dengan kerelaan hati, bukan dengan sengketa, bukan dengan kemauan kita sendiri. Kita perlu selalu berdamai dengan diri kita sendiri, baru kemudian dengan orang lain. Kita harus terus berlatih untuk dapat mampu untuk menerima semua keadaan di dalam diri kita. Mulai dari kelebihan, kekurangan, dan coba periksa diri kita masing-masing. Masihkah ada kemungkinan luka batin yang kita simpan di hati kita? Atau bahkan masih adakah kesalahan-kesalahan kita yang kita buat di masa lalu dan itu terus menghantui kita sampai hari ini? Sudahkah kita berdamai pada diri kita masing-masing? Jika sudah, maka kita sudah dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang untuk menuju kepada rasa bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Bukan hanya di mulut tetap untuk bicara terima kasih, tetapi seluruh jiwa kita mengungkapkan rasa terima kasih kita. Kita baca Mazmur 128 ayat 1-6. Shir Hama'alot Asrei kol yere Adonai hacholet bidrakaf. Nyanyian ziarah, nyanyian kenaikan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Yegia kafeha kitohel asreha fetoflah. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Esteha kegeven poria beyar ketei feteha beneha kistele seitim zavifle shulhaneha. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu akan seperti pohon tunas zaitun sekeliling mejamu. Hine kihen yeforah gafer yere Adonai. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, seorang suami yang takut akan Tuhan. Yefarehecha Adonai mitzion ure'eh betuf Yerusalem kol yeme chayecha. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. Ure'eh vanim lefanecha shalom al Israel. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mazmur 128 ini mengajarkan suatu hikmat dan dengan kalimat yang sederhana, dengan contoh perlambangan yang sederhana, yang menggambarkan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga dan kesejahteraannya tergantung pada kesetiaannya kepada Allah Bapa kita yang di surga, yang diungkapkan dengan istilah takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1-4. Di sini makna takut adalah kepatuhan atau ketaatan, hormat kepada Tuhan. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan, upahnya adalah kemujuran untuk segala usaha jerih payah di tangannya. Orang yang takut akan Tuhan, ia akan menikmati hidup di dalam keluarga yang baik. Istri, anak, cucu, dan umur panjang. Dan oleh karena kebahagiaan orang-orang Yahudi itu tidak lengkap tanpa kesejahteraan kota Yerusalem sebagai kota suci di mana bait Allah berdiri di situ, maka sang pemazmur juga memohon damai sejahtera bagi Yerusalem. Ayat 5 tadi. Yerusalem bermakna kota yang mengajarkan kedamaian. Yerusalem.
kota yang mengajarkan kedamaian. Di manakah sekarang Anda berada? Di kota mana Anda berada? Disitulah Yerusalemmu. Anda berada di Jakarta, di Surabaya, di Solo, Makassar, Jayapura, atau yang lain, disitulah Yerusalemmu. Ciptakan kedamaian dengan energi positif Anda yang mempengaruhi lingkunganmu. Implikasi kehidupan kita mengenai Mazmur 128 ini dan Kohelet 3 ayat 11 bahwa kebahagiaan itu lahir dari kedamaian yang berasal dari hati kita masing-masing. Semuanya akan indah pada waktunya ketika kita bersandar pada rancangan-rancangan Allah. Apapun definisimu tentang pengenalanmu akan Tuhan, kenalilah Dia secara terus-menerus, secara pribadi, bukan dari kata-kata orang lain. Pengenalan akan Tuhan yang benar selalu memberikan dampak yang baik dan menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama, yang memancarkan energi-energi positif berkat kepada sesama kita. Jangan takut dengan definisi doktrin tertentu yang bilang ini sesat, itu sesat. Pengenalan akan Tuhan gak harus sama atau sama persis dengan suatu definisi doktrin tertentu. Ambisi manusialah yang ingin menyeragamkannya. Kenali Tuhan secara pribadi, sebab itulah proses pengenalan akan Dia. Tuhan akan menyapamu dalam setiap proses itu dan akan selalu indah pada waktunya. Saya ucapkan selamat berbahagia dan menerapkan kebahagiaanmu pada orang-orang sekelilingmu. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah membaca renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Sobat Sema yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Siswo, Ibu Nur, kemudian ada Pak Sulaiman. Selamat pagi, Shalom untuk Pak Edi, Ibu Putri, kemudian ada Pak Jayadi, Pak Yahya, Pak Indra Guntarayana, Ibu Alvince, Pak Yotam, juga setiap Bapak Ibu Saudara lainnya. Selamat pagi, Shalom juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Suranta dan ibu sekeluarga. Kemudian ada Pastor Christopher, Pak Santo, lalu Saudari Sani, kemudian Bapak Irawan Lesmana, Pak Leo Kesek. Selamat pagi untuk Ibu Erida, lalu ada Pak Leonard Jason. Selamat pagi untuk Irwan Cokro beserta keluarga juga. Lalu ada Bapak Kopa dari Afrika, Mombasa, Bapak Pendeta Modi Leong, sahabat dari Pak Suranta. Lalu ada Bapak James Masi, setiap Bapak Ibu Saudara lainnya yang biasa ikut menyaksikan di Every Morning. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya
setiap hari, oh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Pengenalan kami akan Engkau akan selalu terbatas, tapi kami terus membuka hati dan pikiran kami untuk semakin mengenal Engkau dari hari ke hari. Ada banyak cara peristiwa kami bisa mengenal Engkau, tapi terlebih dari semuanya, sumber kebenaran kami dalam mengenal Engkau adalah firman Tuhan. Pimpin kami dan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, yang kami baca renungkan, untuk membawa kami dari hari ke hari semakin mengenal Engkau, membuat dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Rita Wahyu, yang sudah Tuhan pakai pada pagi hari ini. Ya Tuhan memberkati menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupan yang nama Tuhan saja dimuliakan. Kami mensyukuri untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Pada sepanjang hari ini kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan. Kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu, dan biarlah itu semua Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami satu hati berdoa untuk saudara keluarga jemaat Tuhan, yang saat ini sedang sakit, biar jamahan tangan Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, khusus karena persoalan masalah hidup, Tuhan yang memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat Tuhan, kami melewati segala sesuatu ini. Lebih dari semuanya kami percaya Roh Kudus yang pimpin kami semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup kasih sama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari Engkau dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun, menyertai. Kok hilang ya suaranya? Baik, mungkin ini kendala ini ya, kendala sinyal. Ada sinyal ya, baik. Iya. Segurita. Iya, Pak Winter lagi di Bali. Ah, Ya, oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Putri. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih Ya, semuanya. Indra, Pak Jayadi, Sulaiman. Bella, Fransika, semuanya. God bless, God bless. God bless. God bless. Sulaiman, Marcelin. Marcelin. Pagi Bu Maslin. Belum berangkat kerja Bu Maslin? Bu, masuk siang. Oh, masuk siang. Amin. Bu Cepedak. Halo, Pagi. senyum termanis. Selamat pagi. Pagi. Senyum terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Pantesan Bu Selin nggak pakai ini, masker. Iya. Kok santai banget. Siang. Biasanya kalau nggak Live Iya. di ya. jalan udah nyampe ya jam Iya. segini. Ini sudah sampai sana. Iya. Aku izin live dulu ya. Anakku Mari. mau sekolah hari ini. Ya, Ya. makasih. Shalom Ibu Pagi juga. semuanya. Tuhan Halo. berkati. Tuhan berkati, Bu Tami.
Iya Pak Yahya, Kami. Pak Siso. Saya juga mau ngantar cucu. Pak Jayadi. Ya, Nggak kalah ya, nggak kalah repot ya. repot.